Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi junjungan kita, Nabi yang kita rindukan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang menjadi bagian dari pedoman kita dalam hidup beragama dan berkeyakinan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu dalam agama Islam. Kemudian di dalam surat yang ada dalam Al-Quran itu mempunyai banyak manfaat dan khasiat masing-masing. Pada kali ini, mari kita akan bersama-sama mempelajari khasiat surat Al-Waqiah dan rahasia cara mengamalkannya. Surat ini dinamakan surat yang memang diturunkan oleh Allah untuk permohonan tentang rizki. Di samping itu, memang kita sholat 5 waktu itu di dalamnya juga ada kaitannya dengan masalah rizki. Coba, kalau kita sehari semalam itu 17 rakaat, sementara kita itu meminta rizki itu 2 kali lipatnya. Jadi kalau kita sholat 17 rakaat setiap hari, maka kita minta rizki kepada Allah itu 2 kali lipatnya. Itu permohonan rizki, belum permohonan yang lain-lainnya. Ya. Mohon dikasihi, dikasihani, disayangi, itu ada dalam pelajaran sholat itu. Begitu juga di sini ada tambahan untuk meminta rezeki itu, dan itu memang diperbolehkan karena Allah sudah menganjurkan, disuruh meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti akan kukabulkan. Itu perintah Allah, itu kesediaan Allah berbaik kepada kita. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan itu, berarti kita tidak bersyukur. Maka mari kita syukuri, kita orang beriman, kita orang yang bertakwa, dan kita sekaligus mengetahui untuk berbagi ilmu. Maka kali ini akan kami sampaikan khasiat surat Al-Waqiah. Jadi surat ini dikatakan surat jalbur rizki. Artinya penarik rezeki. Ya. Sehingga untuk mendapatkannya tentu ada rahasia cara mengamalkannya. Tidak sembarangan asal membaca saja, tetapi ada cara-caranya. Ya. Caranya adalah yang pertama, kita kalau akan melaksanakan itu dari yang ringan dulu. Ya. Belajar itu dari yang ringan dulu.
baca setiap pagi 1 kali. Setelah sholat subuh kita membaca 1 kali surat Waqiah. Kemudian pada sore hari cukup 1 kali juga. Ya. Namun ini perlu kalian pahami, untuk mengamalkan itu sebelum membaca ada wasilah. Ya. Wasilahnya akan kami sampaikan supaya jamaah tidak bingung mengamalkannya. Ketika akan membaca, kita membaca ila hadiratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, lalu membaca Fatihah sekali. Setelah itu ila hadirati Sayyid Muhammad Haqiyin Nazili wa jami'i masayikhihi radhiyallahu anhum ajma'in Al-Fatihah. Kemudian membaca Fatihah 1 kali. Kemudian setelah itu baru membaca surat Al-Waqiah. Ya, dari pertama itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadibah, sampai akhir, ya. Sampai akhir. Kemudian setelah akhir, ya, kita kemudian meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah untuk memohon, ya, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan sesuai dengan nama lain dari surat Waqiah, itu namanya jalbur rizki atau penarik rezeki. Maka silahkan sampaikan kepada Allah dengan bahasa yang mudah dipahami, ya, tidak orang yang sulit, dengan bahasa daerah boleh, ya. Meminta dengan, kalau kita orang Jawa dengan bahasa Jawa, kalau orang Sunda dengan bahasa Sunda, kalau orang Batak dengan bahasa Batak, sesuai dengan suku masing-masing. Allah Maha mengetahui, ya. Karena sifat Allah adalah alimun, jadi mengetahui apapun dari hambanya termasuk kita, ya. Nah, kami ulang lagi cara mengamalkannya, yaitu dibaca setiap pagi 1 kali dan setelah selesai sholat maghrib 1 kali. Sebelum membaca, wasilah dulu dengan cara membaca ila hadiratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, lalu membaca Fatihah sekali. Kemudian setelah itu wasilah lagi ila hadiratis Sayyid Muhammad Haqiyin Nazili wa jami'i masyayikhihi radhiyallahu anhum ajma'in Al-Fatihah, lalu membaca Fatihah sekali. Setelah itu baru membaca Waqiah sekali. Terus kalau ada yang bertanya, kalau tidak bisa wasilah terus bagaimana? Tidak usah dengan membaca wasilah, silahkan di dalam hati. Karena niyatu fil qalbi, yang namanya niat itu di dalam hati. Wa talafudu utawi nglafalake, melafalkan itu sunnah. Ya. Jadi Allah tahu betul. Sehingga saudara langsung niatnya dalam hati, saya ingin membaca Fatihah pertama untuk Nabi Muhammad. Lalu baca. Kemudian yang kedua, saya ingin membaca Fatihah untuk Sayyid Muhammad Haqiyin Nazili dan semua guru-guru saya. Terus baca Fatihah. Dengan demikian Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Jangan khawatir. Maka bacaannya, nah ini bagi yang belum bisa mencari Al-Quran. Kalau yang sudah hafal, ya insya Allah hafal. Ya. Alhamdulillah, bagi yang
seperti saya, insya Allah sudah hafal dari awal sampai dengan akhir, karena sudah sering dan terbiasa begitu sehingga menjadi hafal. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan ada barokahnya. Kita berharap kepada guru-guru kita, kepada Allah, Rasulullah, guru-guru kita bisa memberikan barokah sehingga kita mengamalkan dengan lancar, baik, dan bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.